Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah judul ceramah yang berjudul iri dengki. Mungkin sudah banyak yang tahu apa itu iri dengki. Nah, iri dengki ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, iri hati. Iri hati adalah suatu sifat yang tidak senang akan anugerah rezeki atau kesuksesan didapat oleh orang lain. Yang kedua, dengki. Dengki sikap tidak senang melihat orang lain bahagia, mendapat nikmat dan kesuksesan. Nah, dari iri dengki ini bisa saya berikan contoh. Misalnya, ada tetangga kita membeli kendaraan baru. Hati kita itu gelisah, iri, tidak senang melihat tetangga kita membeli kendaraan baru. Maka berusaha untuk menyaingi, bahkan mengambil kepunyaan tetangga. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga perkara orang yang tidak akan selamat darinya. Yang pertama, persangka buruk. Yang kedua, hasad. Yang ketiga, khawatir tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian sabda bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara menyelamatkan diri dari tiga perkara itu?" Rasulullah menjawab, "Jika engkau memiliki prasangka buruk kepada orang lain, maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai. Ketika hati kita terdapat rasa iri hati, maka hendaklah jangan diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita dapat menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan." Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari bukti terhadap kabar atau berita yang kita dengar itu, agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujud. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berarti, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagian perempuan pun bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhlah Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ini hanya boleh dalam dua hal, yaitu dalam hal bersedekah, ilmu dalam hadis. Nah, iri ini hanya boleh dalam dua hal, yaitu dalam hal bersedekah dan ilmu. Dalam hadis disebut, tidak ada iri hati kecuali terdapat dua perkara, yaitu seorang yang diberi Allah harta lalu ia membelanjakannya pada jalan yang benar, dan seorang yang diberi ilmu dan kebijakan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Jadi kedua penyakit hati atau iri dengki ini berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Dalam hadis disebut, waspadalah terhadap hasad atau iri, sesungguhnya hasad mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.